siang anak ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Siang ini masih semangat ya untuk belajar ya? Semangat. Oke, ini tadi udah dipinjam buku paketnya? Udah. Ini udah disiapkan, terima kasih. Sebelum kita memulai materi, ibu mau cek kehadiran dulu ya. Aida Rahmah, Aulia Rahmayanti, Preti Sabel. Sebelum kita memulai materi pelajaran, sebelumnya ibu ingin menyampaikan sedikit. Di sekolah kita akan mengadakan yang namanya kegiatan P5, ya. Nah, kenapa ibu sampaikan ini? Karena nanti kegiatan ini akan berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, ya. Sedikit info, tema P5 kali ini tentang gaya hidup berkelanjutan. Mungkin ada yang pernah dengar apa itu gaya hidup berkelanjutan, atau mungkin ada yang pernah tahu apa itu gaya hidup berkelanjutan. Siapa yang bisa menjawab? Boleh acungkan tangannya. Oke, siapa yang pernah dengar atau tahu tentang gaya hidup berkelanjutan? Boleh acungkan tangannya. Saya Bu. Oke, ya silakan Rahma. Gaya hidup berkelanjutan adalah gaya hidup yang menggunakan dampak negatif terhadap lingkungan untuk saat ini dan masa akan datang. Oke, terima kasih Rahma. Gaya hidup yang meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan untuk kesejahteraan saat ini dan masa yang akan. Ya. Oke, terima kasih pintar Rahma. Kemudian ada yang berpendapat berbeda nggak? Apa itu gaya hidup berkelanjutan? Saya Bu. Saya. Oke, Ilham silakan. Gaya hidup berkelanjutan adalah gaya hidup yang bertujuan untuk melestarikan lingkungan dan memenuhi kebutuhan hidup manusia secara berkesinambungan. Oke, terima kasih Ilham. Berkesinambungan artinya apa? Berkelanjutan. Berkelanjutan. Pintar. Oke, terima kasih. Jadi di sini dari paparan dari penjelasan teman kalian barusan tentang gaya hidup berkelanjutan, gaya hidup berkelanjutan itu adalah gaya hidup yang tadi apa Rama? Meminimalkan dampak negatif lingkungan, oke, untuk kesejahteraan di masa yang akan datang, untuk saat ini dan akan datang. Kalau punya Ilham tadi, gaya hidup berkelanjutan adalah yang tujuannya Menjaga lingkungan. untuk menjaga lingkungan, itu saling berkaitan tuh, sama ya. Dengan kata lain bisa juga gaya hidup berkelanjutan itu adalah gaya hidup yang mengutamakan energi yang baru. Artinya kalau kita ambil contoh nih ya, misalkan kalian pernah nggak dengar yang namanya daur ulang sampah? Artinya sampah yang tidak terpakai itu bisa digunakan, bisa menghasilkan produk baru dengan daur ulang. Nah itu yang berkelanjutan tuh untuk contoh. Contoh lain kira-kira ada yang tahu nggak dari gaya hidup berkelanjutan? Contoh lain ada yang tahu? Kalian dari rumah ke sekolah naik apa? Motor. Naik motor. Berarti menggunakan bahan Bakar. Kalau kalian menggunakan sepeda yang mungkin rumahnya tidak terlalu jauh, atau mungkin kalian berjalan kaki, nah itu salah satu contoh gaya hidup berkelanjutan. Karena kan mengurangi polusi tuh. Sepeda tidak menggunakan bahan bakar, jalan kaki apalagi sehat. Nah itu salah satu contoh. Contoh lain kira-kira apa? Yang kaitannya dengan daur ulang, ada yang bisa menjawab? Contoh lain, ada yang bisa memberikan contoh? Apa contohnya kira-kira? Selain kalian tidak menggunakan transportasi yang menggunakan bahan bakar, berjalan kaki, naik sepeda, apa contoh lain kira-kira selain itu? Ya, apa sih Pak? Mengurangi sampah plastik. Mengurangi sampah plastik, benar. Ada lagi yang kaitannya dengan daur ulang sampah, boleh? Ada lagi? Boleh? Ada yang berpendapat beda, boleh? Mengurangi penggunaan bahan
beralih ke bahan organik. Itu juga salah satu contoh gaya hidup berkelanjutan. Oke, sampai sana kira-kira udah paham belum? Bisa masuk nggak materinya nih ke sini tentang gaya hidup berkelanjutan? Nah, karena nanti Ibu kasih tahu ya sedikit, nanti ketika kegiatan P5 tugas kalian nanti per kelompok, kalian nanti bikin project yang kaitannya dengan gaya hidup berkelanjutan. Jadi nanti kalian, ini udah dibentuk kan kemarin kelompoknya oleh wali kelas? Nah, jadi nanti per kelompok itu kalian lebih mudah mau project yang bagaimana? Apakah kalian mau bikin botol plastik dari bikin botol plastik lagi, mau bikin tempat duduk atau meja dari botol plastik yang tidak terpakai, boleh. Atau kalian mungkin lebih mudah, misalkan nih ada yang orang tuanya petani, nah itu ada kan ntar jerami itu kan nggak terpakai lagi. Nah jerami itu nanti bisa dibikin, kalian siapkan kertas, ditempel jeraminya di situ, jadi hiasan dinding, lukisan atau apa boleh. Atau misalkan kelompok kalian nanti lebih mudah untuk botol plastik tadi dijadikan pot bunga, atau ada di kelas lain kemarin jadi lampion ya, kayak ada bolang di dalam itunya, nah bikin itu boleh. Artinya dari barang bekas yang tidak terpakai menjadi sebuah produk baru yang bagus, yang bisa dimanfaatkan, bisa digunakan. Paham ya? Bisa mencerna ya penjelasan Ibu ya? Oke. Baiklah, kali ini Ibu akan tampilkan video, contoh video daur ulang sampah. Jadi silakan kalian simak videonya, kalian pahami bagaimana contoh dari daur ulang sampah. Oke, silakan kalian simak dan pahami video yang akan Ibu tampilkan. Sejak membuat bank sampah pada 2 bulan terakhir, Alfon mengembangkan kreativitas dan berinovasi untuk memanfaatkan sampah yang ada menjadi benda berguna. Kursi, meja. Besar kalian sudah menyimak video yang ditampilkan tentang apa? Setelah kalian menyimak itu, apa yang kalian pahami tentang apa video itu? Pengelola sampah dengan Oke, pengelolaan sampah dengan sampah apa? Sampah dari botol plastik. Dikelola menjadi apa? meja, Perabot rumah tangga, contohnya meja, kursi. Oke, apa lagi? Ada lagi? Sofa bisa, boleh. Dari yang kalian simak, gimana cara bikin kursi meja itu dari botol plastik tadi itu gimana caranya? Gimana? Jadi botol plastiknya diisi dengan potongan-potongan plastik, bungkus cemilan dan sebagainya, sehingga botolnya menjadi padat, kemudian dirangkai menjadi sofa, kursi, meja. Oke, paham ya? Itu contoh tema gaya hidup berkelanjutan nggak menurut kalian? Ya. Iya, karena itu kan mengurangi dampak negatif lingkungan, menghasilkan produk baru yang bermanfaat. Makanya nanti untuk saat ini dan masa akan datang. Oke, sampai sana udah ngerti tentang hidup berkelanjutan? Ngerti ya? Oke. Nah, sekarang kaitannya dengan materi kita hari ini adalah ketika kalian ingin mengerjakan atau melakukan atau ingin melaksanakan sebuah kegiatan, penting yang namanya duit atau dana. Kegiatan itu kan akan terlaksana apabila ada dana yang mencukupi, ada dana untuk terlaksananya kegiatan tersebut. Salah satu cara kita mendapatkan dana adalah dengan mengajukan proposal. Ini apa itu proposalan? satu persatu. Di halaman 140. Apa itu proposal? Coba silakan Leni. Nanti dulu Ivan ya, Leni dulu ya. Apa lain proposalan? Ketemu nggak Leni? Proposal adalah rencana
kegiatan yang dituliskan dalam bentuk rancangan kerja yang akan dilaksanakan. Oke, Irfan, apa itu proposal? Tadi versinya Leni ya, kalau dari Irfan gimana? Rencana yang ditulis dengan rancangan kerja yang akan dilaksanakan. Rencana yang ditulis dengan Rancangan kerja yang akan oke, yang isinya adalah rancangan kerja yang akan dilaksanakan. Oke. Rencana kegiatan yang dituangkan dalam tulisan. dalam bentuk Tulisan. rencana kegiatan atau rancangan kegiatan? Rencana kegiatan yang dituangkan dalam bentuk rancangan yang tertulis ya, yang penjelasannya secara terperinci. Artinya secara jelas dipaparkan di dalam proposal kalian ingin melaksanakan kegiatan apa, jadi semuanya tertulis di situ, terperinci di situ. Kan gini ya, maksudnya gini, kalian kan ingin mengadakan kegiatan, kalian perlu dana, kalian bikinlah proposal. Di dalam proposal itu jadi jelas, misalkan contoh nih ya, anak-anak pramuka tuh, Irfan pramuka ya, nah mau mengadakan kegiatan jam rana ya, atau persami yang perkemahan tuh. Nah, jadi dalam kegiatan itu kan perlu dana nih, perlu uang, perlu duit. Nah, kalian bikin proposal, di dalam proposal itu nanti akan tertera nih berapa uang yang diperlukan untuk apa saja. Jelas tuh ada. Nah, jadi ketika kalian mengajukan proposal itu, entah itu ke badan apa atau instansi mana atau perusahaan mana, orang akan memahami, oh kalian ingin melaksanakan kegiatan ini perlu dana segini, dan itu akan lebih meyakinkan orang untuk menyetujui proposal yang kita ajukan. Karena kalau kita datang ke perusahaan atau ke instansi tertentu tanpa membawa proposal, cuma modal ngomong doang, orang tidak akan percaya. Kami permisi Pak, kami ingin mengadakan kegiatan A atau kegiatan B, kami perlu dana segini untuk kegiatannya. Orang akan tidak terlalu yakin bahwa kalian memang benar-benar akan melaksanakan kegiatan tersebut, karena kan kalian tanpa proposal, tidak ada info jelas mau kegiatan yang bagaimana. Jadi kemungkinan orang akan menolak proposal kalian itu lebih besar ketimbang kalian bawa proposal nih ke perusahaan tersebut atau ke instansi tersebut, ajukan nih, oh mau mengadakan kegiatan ini rincian dananya diperlukan segini untuk ini. Jelaskan, nah, akan lebih meyakinkan orang untuk percaya dan menyetujui proposal yang kalian ajukan. Paham sampai sana? Ngerti ya? Jadi tujuan bikin proposal apa? Mengajukan permintaan Mengajukan permintaan dana. Gimana tadi biar dana kita disetujui? Biar proposal kita disetujui, orang kasih dana buat kita untuk melaksanakan kegiatan gimana? Dengan membuat proposal yang rincian kegiatannya jelas. Oke, sehingga proposal kita ajukan tadi disetujui, diterima, dan orang akan memberikan dana. Jadi proposal itu berisi program kerja dari kegiatan yang akan kalian laksanakan nanti, dan berisi usulan kegiatan. Paham ya? Oke. Tujuannya tadi untuk mendapatkan persetujuan dari instansi atau perusahaan atau badan yang kalian ajukan proposal ke perusahaan tersebut atau ke instansi tersebut. Dalam hal ini agar instansi yang bersangkutan, perusahaan yang bersangkutan itu memberikan dana untuk kegiatan yang akan kalian laksanakan. Ibu fokuskan untuk pertemuan kali ini adalah proposal kegiatan, karena ini nanti berkaitan dengan kegiatan kalian ketika P5 nanti ya. Kalau kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari, sebenarnya gini, dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya kalian
pasti ketemu yang namanya kegiatan macam-macam tuh. Ya, nah kalau kita kaitkan contoh proposal dengan kegiatan sehari-hari, kira-kira nih contoh proposal apa saja? Setahu kalian, misalkan contoh satu nih ya, contoh proposal kegiatan pramuka yang akan mengadakan tadi pergi sami atau jablana, boleh. Apalagi contoh lain yang familiar aja dengan kehidupan kalian sehari-hari. Apa contohnya? Contoh kegiatan perpisahan sekolah kelas 12 boleh. Oke, ada lagi. Banyak dengan kehidupan sehari-hari contoh proposal. Apa? Oke, contoh proposal untuk memperingati hari kemerdekaan dengan mengadakan lomba 17-an. Itu kan banyak tuh, lomba makan kerupuk, tarik tambang. Nah, kita ajukan untuk proposalnya kan kita perlu dana untuk itu. Jadi nanti perlu kerupuk 10 bungkus berapa? Karena di dalam proposal itu nanti ada rincian biayanya, jadi jelas. Perlu kerupuk 10 bungkus, nah 10 bungkus kerupuk itu harganya berapa? Terus nanti perlu jarum dan botol, misalkan ada lomba memasukkan jarum ke dalam botol, kan ada tuh. Nah, dituliskan juga tuh seluruhnya apa saja yang diperlukan dan dananya berapa, jadi jelas terperinci semuanya. Paham ya? Nah, kalau misalkan nih itu kan tadi pramuka, kegiatan 17-an. Kalau kita kaitkan dengan kegiatan P5, berarti kira-kira proposalnya gimana tuh ininya? Proposal apa? Kalau kita kaitkan dengan kegiatan P5 nanti yang daur ulang sampah, berarti kira-kira judul proposalnya apa tuh? Ya apa? Ilham boleh? Nggak usah takut salah, nggak apa-apa. Nanti kalau salah dibenarkan, kalau benar alhamdulillah. Apa? Nyalain boleh? Sharing-sharing aja kita sambil belajar sambil ini. Contohnya apa? Proposal kegiatan daur ulang sampah dari botol plastik boleh. Contoh lain apa yang kira-kira proposal yang ini berkaitan dengan kegiatan P5, daur ulang sampah dan sebagainya. Ada contoh lain? Oke, silakan Nehru. Membuat hiasan dinding dari jerami. Proposal apa? Proposal membuat hiasan dinding dari jerami. Membuat hiasan dinding dari jerami. Jerami kan barang yang tidak terpakai lagi nih. Ya, dari contoh yang sudah Ibu sampaikan dan dari teman-teman kalian tadi, ada yang ingin ditanyakan terkait masalah proposal? Ibu, Oke, Arifah silakan. bagaimana cara penulisan proposal yang benar? Bagaimana cara penulisan proposal yang benar? Oke, pertanyaan yang bagus Arifah. Jadi, ketika kalian bikin proposal, kalian tidak bisa sembarang bikin proposal, sembarang bikin rencana kegiatan. Jadi harus ada urutan-urutannya. Ada beberapa komponen dalam penulisan proposal yang harus kalian ketahui. Yang pertama, secara singkat dulu ya, karena nanti akan Ibu tayangkan bentuk penulisan proposal yang benar itu seperti apa. Jadi semuanya nanti dari satu sumber. Misalkan nanti ada kegiatan P5, berarti kalian bikin proposal, misalnya tulisnya bikin proposal tuh. Jadi kalian dari satu sumber nanti apa-apa saja komponen yang harus kalian perhatikan dan semua harus sama nanti seperti itu. Jadi dari sumber yang sama, jadi semuanya nanti bisa untuk mengerjakan proposal. Jadi yang pertama harus ada yang namanya dimulai dengan yang namanya judul proposal. Itu pasti harus ada judul proposal. Yang secara singkat dulu ya Ibu jelaskan ya, nanti Ibu tayangkan. Yang kedua ada yang namanya latar belakang. Sekarang akan Ibu perlihatkan nih contoh penulisan proposal yang benar. Ini terkait dengan pertanyaan yang barusan Arifah tanyakan. Jadi bagaimana cara menulis proposal yang baik supaya nanti proposalnya itu sesuai dengan aturan penulisan. Jadi harus diperhatikan komponen-komponennya dalam penulisan proposal. Yang pertama harus dimulai dengan yang namanya judul proposal. Pilih judul yang mencerminkan kegiatan yang akan dilaksanakan. Jadi harus sesuai. Kalian ingin melaksanakan kegiatan apa?
Jadi judulnya juga sesuaikan, jangan sampai kalian ingin mengadakan kegiatan daur ulang sampah, judulnya nanti proposal kegiatan pramuka, kan gak nyambung ya. Nah, jadi harus sesuai. Kemudian latar belakang. Buatlah latar belakang yang semenarik mungkin karena bagian ini menentukan tujuan kalian bikin proposal. Jadi apa yang melatar belakangi kalian ingin bikin proposal, ingin melaksanakan kegiatan itu apa? Ya, ada kelompoknya nih. Yang untuk kegiatan ibu dan nanti kegiatan P5 silakan kalian duduk dengan kelompoknya masing-masing. Jadi mengerjakan sama-sama. Ada 6 orang berarti ada 6 kepala, 6 pemikiran. Silakan pahami tugasnya. Semuanya dikumpulkan lembar kerjanya. Dari pembelajaran kita hari ini apa yang kalian pahami? Cara membuat proposal. Cara membuat proposal itu bagaimana? Oke. Daur ulang sampah itu yang seperti apa? Terus penjelasan tentang proposal tadi apa? Ayo kita simpulkan sama-sama. Dari penjelasan, dari pembelajaran sudah dari awal tadi sampai hampir ke akhir ini, yang kalian pahami proposal itu apa? Proposal apa? Proposal apa? Rencana kegiatan yang ditulis. Rencana kegiatan dalam bentuk tulisan. Oke. Rancangan kegiatan boleh juga. Ada lagi? Tujuannya apa? Bikin proposal tujuannya apa? Mengumpulkan dana. Mengumpulkan dana supaya agar kegiatan dapat berjalan lancar, terlaksana dengan baik. Oke. Proposal itu sendiri harus memperhatikan komponen-komponen penulisannya, strukturnya, urutan penulisannya, yang dimulai dengan tadi pendahuluan yang isinya judul proposal, diiringi dengan latar belakang. Habis latar belakang apa? Maksud dan oke, dan seterusnya sampai ke penutup. Ini untuk refleksi kita, akan ibu bagikan kalian satu orang satu lembar refleksi. Baiklah, demikian pemaparan ibu pembelajaran kita hari ini ya. Demikian pemaparan ibu tentang kegiatan P5 serta penjelasan ibu tentang materi proposal yang berkaitan dengan kegiatan yang nanti kalian laksanakan ketika P5. Semoga apa yang ibu sampaikan, apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin.
semoga berkah untuk kita semua. Baiklah, kita akhiri pertemuan kali ini dengan bersama-sama mengucap alhamdulillah. Dan tolong kepada anak Irfan untuk mengajak teman-temannya doa bersama untuk menutup pembelajaran hari ini. Terima kasih kepada anak ibu hari ini. Salah hilap ibu mohon maaf. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati ya.